Halo semuanya, kami dari kelompok 6B, kelas B akan menjelaskan tentang culture and organization. Selanjutnya, saya Putri Reni Astuti NPM 018 akan menjelaskan tentang culture, leadership, and management styles. Kepemimpinan di sini didefinisikan oleh Hollander sebagai process of influence between a leader and followers to attain group, organizational, or societal goals, yang berarti proses pengaruh antara seorang pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Sifat dan karakter pemimpin di sini sangat beragam. Seorang pemimpin mungkin otoritas, diktator, demokratis, dan sebagainya. Di banyak organisasi, terutama di Amerika Serikat, kebanyakan para pemimpin itu diharapkan memiliki visi, wewenang, dan kekuasaan, serta menjadi penggerak dan pelopor dari sebuah organisasi dan orang lain. Sedangkan dalam budaya lain, seperti beberapa pemimpin yang dinilai efektif dalam organisasi di India, dipandang lebih partisipatif, membimbing, dan mengarahkan tugas serta perilaku bawahan mereka daripada hanya memberikan arahan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang optimal di India dinilai berada di antara gaya yang benar-benar partisipatif dan otoritatif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dan manajerial antar lintas budaya juga berbeda dalam batas-batas kepemimpinannya. Seperti di budaya Amerika, para pekerja membuat perbedaan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya, ketika jam 5 sore, yaitu berakhirnya jam kerja, pekerja di Amerika menganggap saat itulah mereka libur dari pekerjaannya dan saat itu juga kembali ke waktu pribadinya masing-masing. Para pemimpin dan orang lain di perusahaan juga tidak mengatakan apapun tentang bagaimana anggota perusahaan menjalani kehidupan pribadi mereka. Namun, dalam budaya lain, batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi terasa kurang jelas. Ketika perbedaan antara pekerjaan dan pribadi menjadi kabur, demikian juga batas-batas jurisdiksi untuk para pemimpin. Misalnya, para pemimpin dan manajer di India menjaga bawahan mereka dalam hal pekerjaan dan keberadaan mereka di dalam perusahaan. Tetapi tidak jarang bagi para pemimpin untuk peduli dengan kehidupan pribadi bawahan mereka. Nama saya Irna Bila, NPM 190104. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai Culture and Leadership Behavior. Kebiasaan memimpin pada setiap budaya berbeda-beda. Misalnya, pada budaya Jepang, kinerja kerja bergantung pada penggunaan manual, prosedur, dan bimbingan yang relatif sering dari pengawas. Sementara pengawas Amerika dan Inggris lebih menyukai tanggapan kontingen, menunjukkan bahwa tanggapan manajerial yang disukai tergantung pada peristiwa atau tugas spesifik yang mereka hadapi. Ada dua jenis perbedaan budaya. Yang pertama dilihat dari jarak kekuasaan dan yang kedua dilihat dari tingkat penghindaran ketidakpastian. Nah, yang pertama ada high power distance, yaitu jarak kekuasaan yang tinggi. Pemimpin dalam budaya ini cenderung untuk menjadi otokratis atau paternalistik dalam gaya pengambilan keputusan dan gaya interaksional mereka. Lalu pada budaya low power distance cenderung lebih partisipatif dan konsensual. Yang kedua ada high uncertainty avoidance atau budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Pada budaya ini, pemimpin cenderung dipilih berdasarkan senioritas, sementara pada budaya low uncertainty avoidance, mereka cenderung dipilih pada kriteria lain seperti jasa. Lalu, manajemen melibatkan fungsi-fungsi umum dan universal yang harus dijalankan oleh semua pemimpin yang efektif, tetapi cara-cara spesifik di mana mereka dijalankan dapat berbeda. Iklim pada suatu negara sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan upah pekerja, motif untuk pekerjaan sukarela, kebahagiaan dan altruisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketergantungan pemimpin pada bawahan. Van de Vliert pada tahun 2006 menemukan adanya hubungan antara iklim dengan gaya otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis kurang efektif di negara-negara kaya dengan iklim yang menuntut, namun lebih efektif di negara-negara miskin dengan iklim yang menuntut. Lalu yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan yang secara universal didukung ada dua, yaitu karisma dan orientasi tim. Saya Anissa Salsabila Marsha, NPM 190120. Saya akan menjelaskan culture and decision making process. Pada suatu pengambilan keputusan dalam organisasi, pasti dipengaruhi oleh setiap budaya di mana organisasi tersebut berdiri. Contohnya seperti di Amerika yang menggunakan prosedur demokrasi dalam pengambilan keputusan, di mana semua orang berhak berpendapat, tetapi pada akhirnya pilihan yang minoritas harus mengikuti kepada suara terbanyak atau mayoritas. Proses ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya ialah semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam memilih keputusan, dan kekurangannya ialah cenderung terjadi oligarki, di mana oligarki itu sendiri adalah keputusan yang diambil oleh pihak tertinggi dan pihak yang berada di bawahnya harus memilih di antara keputusan yang telah dibuat oleh pihak tertinggi tersebut. Begitu juga di Jepang diberlakukannya sistem ringi dalam pengambilan keputusan.
di mana sistem ringing ini dipastikan semua orang yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan terlepas dari status dan jabatan menyampaikan saran atau diberlakukannya pembuatan proposal yang sebelumnya sudah didiskusikan dan konsekuensinya dalam pilihan dan akhirnya akan disampaikan pada pihak tertinggi untuk disetujui dalam pengambilan keputusan. Di mana kelebihan dari sistem ringing ini ialah tidak terdapat proses top-down yang membuat semua orang benar-benar bebas berpendapat dan memilih. Dan kekurangannya ialah memakan waktu yang cukup lama, karena harus mendapatkan semua persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang paling umum dalam pengambilan keputusan ialah groupthink, di mana pengambilan keputusannya mengutamakan rasionalisasi, yang terkadang menjadikan suatu organisasi menjadi destruktif. Dan solusi yang dapat dilakukan ialah menggantikan groupthink dengan teamthink, di mana teamthink lebih terbuka dalam pengambilan keputusan, karena berdasarkan hasil diskusi tentang batasan, kemampuan, ancaman, dan konsekuensi untuk anggota organisasi itu sendiri. Dan keadilan dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan dari dua aspek, yaitu equity dan equality. Nama saya Fadilah Hediati Zahra, NPM 190110190006. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai budaya dan negosiasi. Dalam arena negosiasi internasional, negosiator tidak hanya merepresentasikan perusahaannya, tetapi juga budayanya. Contohnya, ada The Diplomatic Dance di antara negosiator Amerika dan Arab. Maksudnya adalah orang-orang dari budaya Arab cenderung berinteraksi pada jarak yang lebih dekat daripada orang Amerika. Sehingga secara tidak sadar ketika bernegosiasi, orang Arab akan terus mendekatkan diri dan orang Amerika akan terus menjauh. Yang kedua adalah orang Amerika ketika bernegosiasi itu terbiasa untuk duduk di kursi dan meja, kemudian menuntaskan kesepakatan. Sementara itu, negosiator dari Asia Timur mungkin ingin makan malam, pergi minum-minum, atau bermain golf ketika bernegosiasi. Kemudian, negosiasi yang terjadi di Timur Tengah dan banyak bagian lain dunia harus terjadi dengan para pemimpin suku sambil meminum teh. Orang-orang dari budaya lain lebih bersedia untuk terlibat dalam kegiatan ini karena mereka tertarik untuk mengembangkan hubungan dengan mitra bisnis mereka. Kemudian ada perbedaan budaya dalam banyak aspek negosiasi lain. Misalnya mengekspresikan kemarahan relatif dengan tidak mengungkapkannya memunculkan lebih banyak konsesi dari orang Eropa Amerika. Mungkin karena sifatnya yang sering kompetitif dan kontroversial dalam negosiasi. Tetapi hal itu memunculkan konsesi yang lebih kecil dari negosiator Asia dan Asia Amerika. Mungkin karena melanggar norma budaya kesesuaian atau kepantasan. Selanjutnya ada self-construal. Gelfand dan rekannya pada tahun 2006 berpendapat bahwa relational self-control atau memandang diri sendiri sebagai orang yang secara fundamental terhubung dengan orang lain adalah aspek penting untuk memahami negosiasi. Negosiasi dimulai dengan individu yang datang dengan own sense relational mereka sendiri, yang dipengaruhi oleh budaya dari mana mereka datang. Penelitian telah mendokumentasikan banyak perbedaan budaya utama dalam negosiasi. Contohnya mengandalkan perilaku verbal. Di Amerika, komunikasi bersifat langsung dan verbal. Apa yang dikatakan lebih penting daripada bagaimana cara mengatakannya atau apa yang seharusnya dikatakan atau tidak. Sedangkan di luar Amerika, tindakan itu dianggap lebih penting daripada kata-kata. Kemudian ada faktor-faktor. Tinjauan studi lintas budaya tentang negosiasi oleh Gelfand dan Dyer tahun 2000 mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti kondisi sosial proksimal atau tenggat waktu hubungan negosiator, kemudian keadaan psikologis negosiator atau teori implisit dan metafora, bias penilaian, kemudian perilaku atau taktik juga penting dalam memahami diskusi dan negosiasi internasional atau antar budaya. Gambar di samping merupakan model Gelfand dan Dyer tentang pengaruh budaya pada proses negosiasi mengidentifikasi banyak variabel penting yang menunjukkan bahwa prosesnya sangat kompleks. Saya Hutami NPM 190034 akan menjelaskan bagian budaya, bisnis, dan pekerjaan. Dulu, lingkungan bisnis dan pekerjaan tidak memiliki banyak isu yang berhubungan dengan budaya karena mereka memiliki latar belakang budaya yang relatif sama. Sekarang, tempat kerja banyak yang menjadi organisasi multinasional, sehingga ketika dipindah unit kantor saja, bisa jadi artinya sama dengan berpindah negara. Bahkan, dengan perkembangan teknologi dan adanya perdagangan pasar bebas, perusahaan yang bersifat regional juga bisa saja berhubungan dengan orang dari berbagai budaya. Perbedaan budaya ini dapat menyebabkan perbedaan seperti dalam nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan dan aturan interaksi antar pekerja. Isu penugasan kerja ke luar negeri. Penugasan seorang pegawai pilihan untuk kerja di luar negeri bertujuan agar orang tersebut bisa mendapatkan keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang hanya dapat ditemukan di negara tujuan. Namun, selain sisi positif tersebut, seorang pegawai yang dikirim ke luar negeri akan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, seperti kesulitan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, bukan hanya di lingkungan kerjanya, namun akan juga dirasakan dalam adaptasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan yang baru.
Hal ini tentu saja dapat memengaruhi kinerja pegawai tersebut. Isu kedua, bekerja dalam keberagaman budaya pekerja. Orang dari berbagai budaya datang bekerja dengan karakteristik yang berbeda pula. Banyak perusahaan sukses telah menghadapi tantangan ini dengan menjelaskan jenis gaya komunikasi, pengambilan keputusan, produktivitas, dan perilaku yang penting untuk kesuksesan perusahaan, serta menciptakan organisasi budaya sementara agar karyawan mereka dapat beradaptasi tanpa takut kehilangan identitas atau budaya mereka sendiri. Saya Fauzia Salsabila, NPM 190.072 akan menjelaskan mengenai culture and sexual harassment. Sexual harassment atau pelecehan seksual adalah perilaku verbal maupun fisik yang bersifat seksual, di mana penyerahan diri pada perilaku semacam itu memengaruhi individu tersebut dalam lingkungan kerja. Misalnya, jika individu tersebut menerimanya, maka ia akan mendapatkan keuntungan berupa promosi, dan jika dia menolaknya, maka ia akan mendapatkan konsekuensi berupa intimidasi dan perilaku tidak mengenakan lainnya dari rekan kerja. Pelecehan seksual berbeda pada setiap budayanya. Suatu perilaku yang dianggap pelecehan seksual di satu budaya bisa jadi dianggap biasa saja di budaya yang lainnya. Namun, pada saat ini, kesadaran akan seksual harassment sendiri meningkat dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional dan transfer pegawai lintas batas, sehingga kesadaran akan isu ini semakin meningkat secara lintas budaya. Kemudian, ada 3 jenis utama pelecehan seksual, yaitu sexist hostility, sexual hostility, dan unwanted sexual hostility. Pelecehan seksual sendiri memengaruhi kepuasan bekerja, kondisi kesehatan, dan kondisi psikologis seseorang. Perempuan yang mengalami pelecehan seksual biasa mengatasinya dengan avoidance, denial, negotiation, advocacy seeking, dan social coping. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus, salah satu kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia yaitu melibatkan seorang guru sekolah bernama Baik Nuril Maknun. Baik Nuril mendapatkan pelecehan seksual dari atasannya Muslim dan memutuskan untuk merekam percakapan antara dirinya dengan atasannya. Namun bukannya mendapatkan pembelaan, Baik Nuril malah divonis hukuman 6 bulan penjara dan didenda 500 juta karena dianggap telah merekam dan menyebarkan materi tidak senonoh. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.